musannif wa hatta dalam bait yang kedua itu dengan makna azala, menghilangkan ya Allah. Dan bermula min pada katanya musannif min sama'il aqli itu dengan maknaan. Hatta min sama'il aqli maksudnya wa hatta an sama'il aqli. Wahiyah dan bermula dianya min wa majruruha dan majrurnya min badalun mimma qablahu itu badal daripada barang sebelumnya. Artinya azala menghilangkan ianya Allah an aqlihim daripada akal mereka itu akal allazi huwa kasamai itu seperti langit. Min sama'il aqli dibadal kepada hatta. Dan telah menghilangkan ya Allah. Dari mana dihilangkan? Min sama'i min bermanaan jauh daripada langit-langit akal. Maksudnya azala an aqlihim Allah menghilangkan daripada akal mereka itu akal allazi yang akal itu kasama. Dimaksudnya sama'il aqli adalah al-aqli kasama. Aqlu disamakan, ditasbihkan dengan sama, bijami dengan wajah syabah, dengan kesamaan, dengan ilatul jami'ahnya, qauni kullim minhuma mahallal litulu'il qawaqibi, keadaan tiap-tiap daripada keduanya, langit dan akal, itu tempat bagi terbit segala bintang-bintang. Langit tempat terbit segala bintang-bintang, akal juga tempat terbit segala bintang-bintang. Maka ada kesamaan di antara langit dengan akal sehingga ditasbihkan antara akal dengan langit. Maka bermula segala bintang-bintang akal itu ma'nawiyatun. Itu maknawi, sesuatu yang tidak bisa dihisikan. Bukan berbentuk hisi, tidak bisa diindrakan. Wahia dan bermula dianya bintang-bintang akal. Al-ma'ani wal-asraru. Itu segala makna-makna dan segala rahasia-rahasia. Qawaqibus sama'i hisiyatun. Dan bermula segala bintang-bintang langit itu hisiyah. Sesuatu yang bisa diindrakan. Wal-aslu dan bermula asal. Itu min aqlin kasamai. Sama'il aqli asal katanya sebelum diproses adalah min aqlin kasamai. Bagaimana prosesnya? Wahudifat ada tu tasbih. Maka dibuang akan ada tasbih. Di proses pembuatan kata yang pertama adalah dengan membuang ada tasbih yaitu qaf. Sehingga menjadi min aqlis samai. Wa udifal musyabbahu bihi dan diutafahkan akan musyabbah bih. Musyabbah bih yang ada setelah ada tasbih yaitu asama diutafahkan bagi musyabbah. Maksudnya asama sebagai musyabbah bih dijadikan sebagai mudhaf dan aqlin sebagai musyabbah dijadikan sebagai mudhaf ilaih. Ba'da taqdimihi alaihi setelah mendahulukannya musyabbah bih atasnya musyabbah. Di proses pembuatannya yang pertama dibuang ada tasbih yaitu qaf menjadi aqli samai, kemudian posisinya dibalik. Yang nomor 2 menjadi nomor 1, yang nomor 1 menjadi nomor 2. Yang dahulu ditakhirkan, yang tertakhir didahulukan. Maka jadilah bentuk min sama i aklin. Lalu aklin yang merupakan samai yang merupakan musyabbah bih dijadikan sebagai mudhaf dan aklin yang merupakan musyabbah dijadikan sebagai mudhaf ilaih. Maka dalam min sama'il aqli adalah mengidhafahkan musyabbah bih kepada musyabbah.
Wahazal amalu, dan bermula ini amal, proses pembuatan lafaz. Jarin itu berlaku ianya ini amal pada katanya musannif min sahabil jahli. Di prosesnya sama, yaitu mengidhafahkan mudhaf, mengidhafahkan musyabbah bih kepada musyabbah. Karena bermula asalnya min sahabil jahli, itu min jahlin kas sahabi. Maka diperbuat dengannya min sahbi, min jahlin kas sahabi, akan barang yang telah terdahulu ianya barang, yaitu pertama-tama dibuang ada tasbihnya, yaitu qaf, menjadi min jahli sahabi, lalu posisinya ditukar, jahlin dimajukan, sahbin dimundurkan, sehingga jadilah as-sahabi jahlin. Lalu dibuatlah bentuk idhafah, jahli sahabi menjadi mudhaf, jahli menjadi mudhaf ilaih, sehingga jadilah min sahabil jahli. Wal jami', dan bermula wajah syabah, ada ailatul jami'ah di antara sahab dan jahil adalah dan bermula jami' di antara jahal. Jahal allazi, yang bermula dia jahal itu tiada ilmu dengan sesuatu, dan sahab itu keadaan tiap-tiap daripada keduanya penghalang. Ditasbihkan antara aqli dengan sahab. Setiap tasbih mesti ada jami' atau mesti ada idatul jami'ah atau mesti ada wajah syabah. Yang menjadi wajah syabah di sini adalah masing-masing daripada sahab dan jahlu merupakan penghalang. Jahlu merupakan penghalang untuk adanya ilmu. Sahab merupakan penghalang untuk nampaknya matahari. Jadi masing-masing merupakan penghalang. Wa maknal baiti, dan bermula makna bait, wa hatta, dan menghilangkan ya Allah daripada akal-akal mereka itu akan akal allati, yang bermula darinya allati itu sama seperti langit, kullah hijabin, akan tiap-tiap hijab, artinya akan tiap-tiap penghalang. Daripada jahil allazi, yang bermula dengan jahil itu sama seperti awan. Wa fi hadzal baiti, dan sabit pada ini bait. Bait yang kedua, wa hatta anhum ilah soalani, itu ada dua soal. Pada bait yang pertama ada dua permasalahan, pada bait yang kedua ini juga ada dua permasalahan. Apa permasalahannya? Al-awwal, bermula yang pertama, atfu hatta ala akhraja min ayyi qabilin. Bermula at-taf, hatta atas akhraja. Hatta yang ada pada bait yang kedua diatafkan pada akhraja yang ada pada bait yang pertama. Apa faedahnya di sana? Apakah dia ataf? Bayan, apakah dia ataf? Tafsir, apakah dia ataf? Musyabbah kepada musyabbah bih, apakah dia ataf? Sebab kepada musabbab atau lain-lain. Wasani, dan bermula pertanyaan yang kedua, annal jahla amrun adamiyun. Bahwa sungguh jahil itu urusan yang adami. Adamul ilmi, tidak adanya ilmu. Insa'un nisbah, menyatakan tidak ada hubungan. Wasahabu amrun wujudiyun, dan bermula sahab itu amrun yang wujudi. Awan, sesuatu yang menunjukkan kepada ada, bukan menunjukkan kepada tiada. Wala yasihu tasbihul adamiyyi bil wujudi, dan tidak sahlah mengtasbihkan antara adami dengan wujudi. Di inti daripada permasalahan yang kedua adalah kenapa musannif mengtasbihkan antara jahli dengan sahabi. Padahal secara aturan di antara keduanya tidak sah ditasbihkan. Kenapa tidak sah ditasbihkan? Karena jahlu itu sebagaimana ta'rif di atas
adamul ilmi merupakan amrun adamiyun. Dan sahabu adalah amrun wujudiyun. Secara aturan tidak sah mentasbihkan antara amrun wujudiyun dengan amrun yang adamiyun. Wal jawab, dan bermula jawaban anil awali untuk pertanyaan yang pertama. Yaitu ataf antara hatta dengan akhraja. Ataf apa? Annahu, bahwa sungguhnya ataf itu min qabili atfis syababi alal musabbab. Ataf antara hatta dengan akhraja adalah ataf sebab atas musabab. Artinya akhraja merupakan sebab, hatta merupakan musabab. Karena sebab dikeluarkan, maka terhapus ia. Lianna, karena bahwa sungguh menghilangkan hijab itu sebab pada mensahirkan natijah. Karena bahwa sungguh menghilangkan hijab itu sebab daripada mensahirkan natijah. Jadi hatta merupakan sebab, azhara, akhraja bermakna azhara merupakan sebab. Jadi ataf antara hatta dan akhraja atas ataf sebab atas musabab. Sebabnya adalah hatta dan musababnya adalah akhraja. Sebabnya adalah menghilangkan dan musababnya adalah dampak segala natijah. Wa anisani, dan bermula jawaban untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kenapa musannif mentasbihkan antara jahlu dan sahabu, padahal di antara keduanya adalah adamiyun dan wujudiyun, dan tidak sahlah mengtasbih yang wujudi dengan adami. Jawabannya bi annal jahla, dengan bahwa sungguh jahil, kama yuqalu, sebagaimana dikatakan padanya jahlu, akan adamul ilmi bi syai'i yuqalu, dikatakan padanya al jahlu akan idraku syai'i ala khilafi ma huwa bih. Maksudnya jahlu itu punya dua definisi. Dia sering didefinisikan dengan adamul ilmi bi syai'i, juga sering didefinisikan dengan idraku syai'i ala khilafi ma huwa bih. Bila didefinisikan dengan adamul ilmi bi syai'i, maka dia adami. Bila didefinisikan dengan idraku syai'i ala khilafi ma huwa bih, maka dia wujudi. Musannif mentasbihkan jahal dengan sahab, dengan memilih definisi jahal idraku syai'i ala khilafi ma huwa bih, maka jahal itu juga wujudi, bukan adami. Falam yakun adamiyan, ketika jahal itu ditakrifkan dengan idraku syai'i ala khilafi ma huwa bih, maka dia termasuk dalam amrun wujudiyun, bukan amrun adamiyun. Fasahat tasbihu, maka sahlah tasbih. Tidak sah tasbih karena satu wujudi, satu adami. Akan tetapi jahlu itu ketika didefinisikan dengan idraku syai'in, dia menjadi wujudi, bukan adami. Sehingga sah ditasbihkan dengan akli karena sama-sama wujudi.